Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi tutorial untuk merencanakan tebal dari slab on ground dan penulangannya. Jadi di sini ada foto dokumentasi. Secara fisik, slab on ground itu ya sama dengan rigid pavement atau perkerasan jalan beton. Hanya khusus untuk slab on ground ini fungsinya dia sebagai lantai bangunan, lantai rumah, ruko, gudang, area parkir, dan lain-lain. Jadi dia plat beton bertulang yang langsung dihamparkan di atas tanah, lapisan pasir, pasir batu, atau lapisan campuran lainnya. Di sini ada beberapa foto. Ini besi wire mesh sedang digelar. Selanjutnya ini akan dicor. Ini 2 lapis. Dan di sini juga nampak yang bagian yang sudah dicor, dan ini selanjutnya. Kemudian di sini juga ada untuk area parkir, area penyimpanan. Kemudian ini area gudang di dalam. Kemudian selanjutnya juga ya sama, gudang di dalam. Oke, jadi untuk perencanaan slab on ground itu ada beberapa metode. Yang pertama bisa dilihat dari sini. Jadi untuk perencanaan slab on ground itu diambil dari ACI 360R10, Guide to Design of Slabs on Ground. Untuk metodenya itu ada yang umumnya itu ada 3. Pertama menggunakan PCA atau Portland Cement Association Method, kedua Wire Reinforcement Institute Method, dan yang ketiga Corps of Engineers. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan metode yang pertama ini. Oke, jadi di sini saya sudah rangkum dalam bentuk Excel. Yang pertama di sini ada bagian-bagian dari slab on ground. Yang pertama ada perkerasan beton itu sendiri, ini permukaan atas, dan yang kedua ada pondasi bawah. Jadi pondasi bawah ini diperlukan jika tanah dasarnya itu kurang bagus. Jadi untuk menstabilkan tanah maka diperlukan pondasi bawah. Ini bisa dari sirtu, bisa dari batuan, atau dari campuran beton. Kemudian untuk yang pertama itu ada penentuan tebal. Jadi penentuan tebal itu akan menggunakan metode PCA method dari ACI 360AR10. Di sini ada grafik-grafik nanti untuk merencanakan tebalnya. Kemudian di sini juga ada grafik untuk menentukan tebal dari pondasi lapisan bawah ini. Di sini juga ada keterangan-keterangan dari peraturan-peraturan kita. Selanjutnya setelah menentukan tebal, kita juga akan menentukan tulangannya. Oke, itu saja. Jadi yang pertama kita akan rencanakan dulu tebalnya. Untuk tebal sendiri, jika kita melihat grafik di sini ada tebalnya itu 5 inch sampai 14 inch. Jadi untuk preliminary design kita bisa menggunakan patokan ini. Karena di sini 5 ini paling kecil, saya akan menggunakan yang 6 inch dulu. 6 inch atau 15 cm. Oke. Kemudian untuk mutu betonnya K300. Oke. Kemudian untuk modulus of subgrade-nya, data ini bisa bisa didapatkan dari tim geoteknik, atau untuk preliminary design bisa menggunakan tabel yang ada di SNI. Ini modulus of subgrade. Jadi di sini ada jenis-jenis tanah.
Kita tinggal misalkan tanah kita tuh lempung dengan daya dukung kurang dari 200 kPa atau kilonewton per meter persegi, bisa menggunakan ini 12.000 sampai 24.000 sebagai awalan. Di sini saya akan menggunakan nilai antara 24.000 sampai 48.000 kilonewton per meter kubik. Kita masukkan langsung 27.200 misal. Oke, didapat ini. Kemudian di sini ada tipe sumbu. Jadi tipe sumbu itu ada single wheel, ada dual wheels. Jadi dual wheels itu ganda, roda ganda. Sedangkan single wheels itu single, jadi dia di bagian depan yang single, kemudian yang bagian belakang ini ganda. Nah, ini seperti ini. Oke, selanjutnya ini misalkan area slab on ground kita tuh nggak begitu berat juga untuk menampung beban-beban berat, maka ya bisa menggunakan beban ringan. Misalkan kita hanya ingin beban kendaraan sekelas minibus gitu ya, atau SUV misalkan. Cuman kalau misalkan untuk parkir agar bisa menerima truk, misalkan minimal truk atau bis gitu, boleh ini menggunakan dual wheels. Soalnya jika menggunakan single wheels nanti berbeda lagi proses penulangannya atau proses penentuan tebalnya. Jadi untuk single wheels itu cukup menggunakan grafik ini, sedangkan untuk dual wheels akan menggunakan grafik yang ini, yang A13. Oke, kita pakai yang dual wheels. Untuk jarak antar roda, jadi ini tuh jarak antar roda dalam. Nah, di sini bisa digunakan gambar ini. Jadi S-nya itu yang ini, antar roda dalam. Kalau di sini jaraknya itu 1,25, karena 1,75 itu ini center to center. Jadi kita akan menggunakan 1,25. Di sini kita gunakan 125 cm atau 49 in. Kemudian jarak antar roda gandanya di sini 0,5 atau 50 cm. Oke, kemudian selanjutnya beban sumbu. Jadi beban sumbu itu adalah jumlah dari beban setiap roda. Jadi roda sebelah kanan 112 kN misalkan ini, yang kiri juga sama, maka beban totalnya adalah 225, dan ini adalah beban sumbu. Untuk contoh ini akan digunakan beban ini saja untuk mempermudah. Kalau misalkan ada beban-beban lain, misalkan bisa dipilih dari sini. Ini adalah beban-beban truk untuk kapasitas 18 ton, berat yang 8,3 ton, 9 ton, 2 ton, dan lain-lain. Cuman untuk mempermudah contoh, saya akan menggunakan ini saja karena ini udah ada beban-bebannya dan jarak-jaraknya juga. Dan di sini bebannya adalah 225. Beban sumbu, kemudian safety factor oke, pakai 2. Dan area kontak roda. Jadi kontak roda itu adalah yang ini. Ini adalah kontak rodanya, roda depan 15 cm kali 25 cm. Sedangkan roda belakang di sini ada ukurannya, lebarnya 25 cm dan lebar ke sampingnya ke depan 25 cm. Jadi kita tinggal menghitung luasnya saja. Di sini 250 kali 250. Oke, ini luasan kontak roda. Jadi satu roda yang diukur. Kemudian untuk menentukan ini kita akan menggunakan nilai dari yang ini.
area kontak roda 96,88 dan tebal rencana 15 cm atau 6 in. Oke, di sini ada grafik. Jadi load kontak area tadi kita dapatkan adalah 96,88. 96 itu sekitar di sini. Ini 80, 90, ini 95, 96. Kemudian kita tarik ke atas dan sampai bertemu dengan garis atau kurva dengan nilai rencana, tebal rencana 6 in. Oke, di sini 6 in, ini yang paling bawah. Kemudian kita tarik ke sebelah kiri, maka didapat efektif kontak area. Di sini 80, 90, 94. Kita masukkan 94. Oke, kemudian untuk menentukan input nilai faktor beban ekivalen, kita akan menggunakan nilai ini. Ini ada di grafik yang ketiga. Dari grafik ketiga ini berpatokan dengan jarak dari roda ganda. Kita lihat dulu jarak roda gandanya adalah 20 in. Oke, di sini 20 in. Kemudian tarik sampai bertemu efektif kontak area. Efektif kontak roda adalah 94. Kita tarik sampai bertemu ini 50, ini 100, jadi 94 sekitar di sini. Kemudian tarik sampai bertemu dengan kurva tebal dari slabnya, tebal rencana. Kebetulan di sini tebal rencananya adalah 6 in. Ini adalah garis 6 in, ini 8, 10, 12, dan 14. Kemudian setelah bertemu dengan kurva ini, kita tarik ke sebelah kanan, maka didapat adalah nilai F atau faktor ekivalen 0,7, 0,71. Jadi ini setiap 0,1 kotak-kotak ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi 0,71. Put di sini 0,71. Oke. Kemudian ini semua sudah ngeling. Nah, di sini ini adalah nilai akhirnya. Jadi ini yang diberi tanda kuning itu yang akan digunakan untuk merencanakan tebal dari slab on ground-nya. Untuk tegangannya didapat 7,5. Kita lihat ke sini 7,5 berada di sini. Kemudian kita tarik sampai bertemu dengan kurva kontak area efektif. Efektif kita adalah 94 sampai bertemu dengan 94. Ini adalah 100, 94 kurang lebih di sini. Kemudian kita tarik ke atas sampai bertemu spasi antar roda atau nilai S. S-nya adalah 49 in. Di sini kurang lebih di sini. Ini 30, 40. Di tengah ini 50. Oke, jadi di sini. Kemudian kita tarik sampai ke ujung. Ke ujungnya kemana? Ini ke garis yang tengah. Karena apa? Karena ini adalah 100. Ini adalah 50 lb per in kubik. 50, 100, dan 200. Jadi kita berhenti di 100 ini yang tengah. Kalau misalkan nilai lb-nya atau modulusnya itu 50, berhentinya di sini. Tapi karena ini 100, kita ambil yang tengah. Oke, di sini. Jadi di sini tuh nilainya ini 10, 10,5, 10,7,
10,5, 10,7. Oke, 10,7. Nilainya di sini 10,7 in. Nah, oke, kemudian karena nilainya itu 10,7 in atau 27 cm, sedangkan yang direncanakan itu 15 cm, maka tidak masuk. Oleh sebab itu kita akan menggunakan tebal harus lebih dari 27 cm, yaitu 28. Kita coba. Oke, aman. Jadi tebal slab untuk menerima beban sebesar ini direncanakan itu 28 cm. Soalnya minimumnya itu adalah 27 cm. Oke, untuk tebal sudah didapatkan. Selanjutnya kita masuk ke poin B, dimana di sini kita tentukan dulu CBR tanah dasarnya. Misalkan dari hasil pengujian itu didapat nilainya, kalau misalkan kurang dari 2% itu pondasi bawah harus menggunakan CBK atau campuran beton kurus dengan tebal 15 cm dan dianggap mempunyai nilai CBR tanah dasar 5%. Karena dari hasil pengujian itu 4%, kita akan direncanakan menggunakan tebal 15 cm campuran beton kurus. Di sini ditarik sampai bertemu dengan kurva dan tarik ke sebelah kiri, didapatkan nilai 25, 26, 27. Oke, di sini sekitar 27% ya. Oke, ini nilainya 27%. Kemudian tebal slab ini tadi sudah. Untuk lebar slabnya direncanakan atau yang ditinjau itu sepanjang atau selebar 10 meter. Berat jenis betonnya 2400, oke, standar. Ini beban gravitasi, kecepatan. Kemudian ini kuat tekan betonnya, ini sudah ngeling. Ini tegangan leleh baja, kemudian kuat tarik izin baja 240 mph atau 0,6 kali Fy. Ini modulus elastisitas dari beton, baja, kemudian angka ekivalennya. Ini hasil pembagian. Kemudian koefisien gesek antara slab dan pondasi bawah. Jadi antara slab ini dan pondasi bawah itu ada di sini. Ini tidak menyatu ya. Jadi di sini itu ada terjadi gesekan. Ya, ini koefisiennya 1,8. Ini bisa diperoleh dari ini peraturan yang ini. Misalkan kita menggunakan stabilisasi semen, koral, sirtu, batu pecah, atau tanah langsung. Ini nilai faktor gesekannya. Bisa juga dilihat dari sini, misalkan ada leburan parafin tipis pemecah ikat, ada lapisan resap ikat aspal di atas permukaan pondasi bawah. Kayak ini nilai-nilainya. Kemudian namun untuk di sini saya berencana menggunakan stabilisasi semen. Jadi nilainya 1,8. Kemudian untuk kuat tarik lentur ini rumusnya. Oke, jadi untuk K ini adalah 0,75. Kemudian ini rumus untuk kuat tarik langsung beton 0,4 sampai 0,5 FCF. Kemudian ini untuk koefisien susut beton. Jadi digunakan ini nilainya. Ini sudah default. Kemudian ditinjau lebar slabnya itu 1 meter. Selanjutnya pada poin C kita juga akan mengontrol kuat geser pons atau punching shear. Jadi di sini ada rumusnya 0,33 kali akar FC. Oke, ini didapat
nilainya 1,647, faktor reduksi kuat geser 0,6, faktor beban ultimate 2, beban roda kendaraan. Jadi ini satu sisi ya. Di sini adalah 112,5. Masukkan 112,5. Oke, ini sudah dikali faktor ultimate. Kemudian di sini ada bidang kontak roda dengan permukaan slab. Kita cukup gunakan ini saja, 750 kali 250. Jadi yang B ini adalah 750, ini lebar 250. Kemudian ini sudah ditambahkan dengan area punching shear-nya. Ini didapat untuk L1 itu 81 cm atau 810 mili dan L2 1310 mili. Kemudian luas bidang geser ini sudah dihitung. Kemudian gaya geser pons nominalnya itu 1955 kN dan kekuatan slab terhadap geser pons sudah dikali reduksi maka didapat 1173 kN dan ini lebih besar dari nilai beban roda kendaraan ultimate sehingga aman. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah penulangannya. Di sini bisa untuk penulangan bisa menggunakan dari PDT 14 yang tadi 2003. Ini rumusnya. Jadi di sini tuh jenisnya itu perkerasan beton semen bersambung dengan tulangan. Jadi ada sambungan tiap berapa meter gitu ya, kotak gitu. Nah, ini rumusnya. Untuk yang pertama itu ada koefisien gesek antara plat beton yang tadi 1,8, kemudian L ini jarak antar sambungan yang tidak diikat. Di sini dihitungnya 10 meter, kemudian ini berat satuan ton, kemudian ini gravitasi meter per detik, dan H ini adalah tebal plat, kemudian Fs ini adalah kuat tarik izin tulangan. Oke, di sini sudah dimasukkan. Ini dari hasil yang tadi. Maka didapat luas tulangan perlunya itu adalah 247,21. Cuman ternyata nilai ini lebih kecil dari luas tulangan minimum 0,0018 kali lebar kali tebal kali dapat 504 mm persegi per meter. Dari dua nilai ini diambil yang terbesar, didapatkan adalah 504. Di sini dicoba menggunakan tulangan 8 misalkan, tidak oke. Kemudian tulangan 10 tidak oke juga. Tulangan 12 oke, ini masuk. Jadi tulangannya itu tulangan memanjang, tulangan melintang menggunakan diameter 12 dan jarak 200. Ini kenapa 200 ya, supaya lebih hemat aja ya. 100 juga sayang juga. Ini terlalu tinggi, terlalu jauh dari nilai yang diperlukan. Jadi cukup 200 dengan satu lapis. Jadi ini arah melintang, arah memanjang, jaraknya sama, diameter 12, jarak 20 cm atau 200 mili. Kemudian untuk perletakan tulangannya itu dia berada, kalau misalkan lebih atau kurang dari 20 cm tebal slabnya, maka dia harus kedalamannya 65 mili dari permukaan. Kalau misalkan lebih dari 20 cm, ini jadi sepertiganya perletakan tulangannya.
Kalau misalkan tulangan ini satu lapis. Sedangkan kalau lihat dari pelaksanaan ini baru satu lapis. Sebenarnya ini 2 lapis dipasangnya. Ini juga 2 lapis. Kita bisa menggunakan misalkan luas dari tulangan kan diameter 8. Oke, ini adalah diameter tulangan 8. Kemudian dalam 1 meter itu dengan jarak 20 ya misalkan dibagi 200, maka dibutuhkan 5 tulangan. Coba kita kali, didapat 250. Ini untuk satu lapis. Kalau misalkan 2 lapis, kayak ini dikali 2, kayak nilai ini ternyata masih lebih kecil dari nilai ini. Kalau misalkan kita menggunakan wire mesh yang 15 cm, M8, jarak 150. Oke, ini lebih besar daripada nilai ini. Oke, aman. Jadi bisa juga menggunakan wire mesh M8 2 lapis, jarak 15 cm. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Bila ada yang mau ditanyakan, silahkan di kolom komentar. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Hanya itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.